Hai galors, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel Wen, tentunya senang sekali siang hari ini sama bisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan bagaimana perasaannya Tengku Ryan ke Ria Ricis ya. Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya. Tapi sebelum saya mulai videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang maupun live di malam hari ya. Kalau live waktunya tidak menentu. Tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya bakal dapat notifikasi dari channel YouTube saya ya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramal langsung ke saya tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan, usaha, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Yang nggak punya IG bisa ke WA juga, nomornya ada di bawah sini di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Yang pengen curhat juga masalah rumah tangga, perceraian, atau mungkin kalian udah bingung arah, mau lanjut atau mau putus misalnya gitu ya. Silakan bisa ke WA ya. Oke, dan kalau udah subscribe langsung aja saya akan mulai teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan meramalkan bagaimana perasaannya Tengku Ryan ke Ria Ricis ya. Nah, karena ini yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Dan saya acak dulu kartunya, nanti kita akan lihat ya. Tapi saya lihat dari zodiak mereka itu, kalau Ricis kan zodiaknya Cancer. Nah, sedangkan Tengku Ryan ini zodiaknya Libra kalau saya lihat ya. Nah, sebenarnya di antara zodiak mereka itu dibilang cocok banget ya enggak, dibilang nggak cocok juga enggak, kayak gitu loh. Jadi kayak di tengah-tengah aja. Intinya kayak gitu kalau dari segi zodiaknya. Ya, zodiak Libra ini kan orangnya ini kan humble, friendly ya, berjiwa petualang, suka berteman gitu ya. Nah, sedangkan kalau zodiak Cancer ini kan orangnya ini teliti, detail gitu ya, percaya diri, kadang-kadang cemburuan, protektif kalau dari zodiaknya seperti itu ya. Tapi kan semua kembali lagi dari personality orangnya itu gimana. Kalau dari zodiaknya sih yaitu tadi tengah-tengah gitu. Bagus banget ya enggak, jelek juga enggak. Intinya kayak gitu ya. Intinya ada di tengah-tengah kalau dari zodiaknya. Tapi nanti kita akan lihat dari kartu saya bagaimana perasaannya Tengku Ryan nih ya ke Ria Ricis gitu ya. Karena lagi anget-angetnya gitu beritanya. Saya taruh kartunya. Kita akan lihat di kartu yang pertama bagaimana perasaannya Tengku Ryan ke Ria Ricis ya. Oke, kita bahas. Ada kartu Eight of Cup ya. Di kartu yang pertama ini menandakan bahwa pada dasarnya kalau saya lihat nih ya, Tengku Ryan ini masih memiliki perasaan yang sayang sama Ricis gitu ya. Perasaan ingin kembalinya itu besar ya. Tidak lain dan tidak bukan itu karena sudah ada sang buah hati gitu. Beda cerita kalau memang belum ada sang buah hati. Kalau udah ada anak itu pasti kepikirannya ya kembali buat anak gitu ya. Karena kan mungkin ya nggak tega lah sama anaknya gitu ya. Ya masa orang tuanya pisah sih gitu ya. Jadi Tengku Ryan ini kalau saya bilang ini masih memiliki perasaan sayang sama Ria Ricisnya juga kayak gitu loh secara hati ya. Nah tapi ya mungkin ini nggak gampang dan butuh pemikiran yang panjang juga untuk bisa kembali semula. Karena ya ibarat kata kertas udah lecek gitu ya, udah diremas gitu, dilurusin lagi walaupun diusap-usap, disetrika tetap aja ada bekasnya. Ya itu nggak segampang itu ya, apalagi namanya suatu hubungan. Ya namanya hubungan kan mempersatukan dua ego yang berbeda ya, satu egonya gede, yang satu egonya begini gitu, jadi bisa nggak sinkron ya. Nah paling susah tuh itu kecocokannya kayak gitu loh ya. Mungkin di masa pacaran cocok-cocok aja, di masa pacaran belum kelihatan sifat-sifatnya, mungkin di saat udah nikah ternyata kelihatan nih ada nggak cocoknya gitu loh ya. Nah di kartu saya ini Eight of Cup ini melambangkan bahwa perasaannya itu masih besar ke Ricisnya gitu loh ya. Jadi kayak masih gimana ya, nggak ikhlas aja kalau harus pisah gitu loh, ibarat kata seperti itu ya. Ini kalau saya lihat di kartu yang pertama, tapi nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua untuk memastikan lebih jelas dan lebih detailnya bagaimana sih perasaannya Tengku Ryan ke Ricis saat ini ya. Dan saya taruh kartunya, nanti kita akan ambil di kartu yang kedua tanpa berlama-lama, langsung aja ya. Oke, di sini ada kartu Knight of Swords ya. Knight of Swords itu artinya adalah simbol suatu bahwa perjuangan apa namanya ya, Tengku Ryan ini kalau saya bilang ini patut diapresiasi lah ya. Maksudnya banyak perjuangan, ingin kembali lah dan lain sebagainya. Cuma kan ibarat kata butuh pemikiran-pemikiran yang panjang karena di sini juga ada simbol sword gitu loh ya. Intinya ya mungkin masih pengen sama-sama bebas juga bisa gitu ya. Karena ya mungkin satu susah diatur, yang satu keras kepala, itu juga bisa gitu loh ya. Tapi kalau saya lihat sih pada dasarnya ego itu tadi lah ya. Apalagi di sini ada simbol pedang, artinya pikiran-pikiran yang panjang gitu. Dari gambaran saya sih
ya nggak gampang lah ya. Hubungan itu yang tadinya udah retak jadi kembali satu lagi itu nggak gampang juga, yang saya lihat seperti itu. Tapi yang jelas ya mungkin harus sama-sama pengertian lah ya, intinya kayak gitu, sama-sama pengertian dulu. Dari kartunya sih pada dasarnya masih ingin ya, mungkin belum siap aja untuk menjalin suatu hubungan rumah tangga. Karena sekali lagi yang tadi saya bilang, hubungan rumah tangga itu nggak gampang, beda sama orang pacaran. Orang pacaran sih ya kalau mau putus tinggal putus aja, ngomong udah putus ya, udah habis itu nggak kontekan. Tapi kalau orang rumah tangga apalagi udah punya anak kan nggak semudah itu juga ya, intinya seperti itu. Yang saya lihat ya, ini Knight of Swords itu artinya pikiran juga ya, pikiran, ego juga sama-sama ingin bebas, ingin berpetualang dan lain sebagainya. Mungkin sama-sama sibuk juga bisa, karena namanya hubungan kalau sama-sama sibuk juga nggak bisa gitu. Yang satunya sibuk kerja, yang satunya sibuk kerja, nggak ada waktu buat keluarga, itu juga nggak bagus. Karena gimana pun juga harus ada family time, harus ada waktu khusus untuk keluarga. Dari pagi sampai sore kerja, dari sore sampai malam waktu buat keluarga, misalnya kayak gitu. Itu harus diatur, karena kalau misalnya cuma mengutamakan pekerjaan dari pagi sampai malam, walaupun yang namanya karir itu penting ya, tapi hubungan rumah tangga itu jauh lebih penting. Kalau kalian terlalu mengutamakan karir, rumah tangganya enggak diutamakan, renggang artinya. Renggang iya, pisah iya, bisa bubar juga iya. Nah itu hati-hati gitu loh ya, sering terjadi seperti itu. Makanya tidak boleh sama-sama sibuk ya. Ini yang saya lihat di kartu yang kedua seperti itu ya. Memang kalau misal seandainya mereka bersatu bisa, asalkan egonya itu diturunkan masing-masing. Yang saya lihat dari kartu saya ya. Nanti kita akan lihat dari kartu yang berikutnya juga. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan infokan buat kalian yang pengen diramal langsung sama saya, pengen curhat pribadi ya, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen. Yang pengen nanya detail tentang kok kapan sih aku nikah, kok kapan sih aku punya anak, keuangan gimana, kok rezeki aku atau usaha cocoknya apa, nah silahkan DM ya. Dan yang gak punya IG silahkan ke WA, nomor saya ada di kolom deskripsi ya, di 0878 9947 1009 ya. Oke, di 0878 9947 1009 ya. Lanjut lagi di kartu berikutnya tanpa berlama-lama, langsung aja. Ada kartu Two of Swords ya. Ini ada seorang wanita yang sedang ditutup matanya dan dia memegang dua pedang. Ini menandakan bahwa harus sama-sama introspeksi. Ya, mereka berdua itu butuh introspeksi lah, saling menyadari kekurangannya apa sih dalam rumah tangga. Jangan maksudnya saling menyalahkan, kamu sih gini gitu ya. Itu sih nggak selesai ya kalau kayak gitu. Jadi mendingan sama-sama, yang saya lihat sih harus sama-sama introspeksi seperti itu. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau situasinya udah tenang, emosinya udah tenang gitu ya. Memang kalau kita menyelesaikan masalah itu dengan sifat yang tenang ya, dengan jiwa yang tenang. Kalau kita lagi emosi nggak bisa. Kalau orang emosi itu pasti ngomongnya udahlah bubar, udahlah pisah, kayak gitu, pasti kayak gitu ya. Jadi gambaran saya ini harus sama-sama introspeksi. Jadi kalau kalian nanya ada kemungkinan balikan nggak gitu, itu udah saya bahas di video yang lalu. Kemungkinan balikan tetap ada ya, potensi balikan tetap ada. Tapi seandainya pun balikan, mungkin tidak di waktu dekat seperti itu ya. Dan intinya ya tidak lain dan tidak bukan, yang paling berat adalah anak, itulah. Yang paling berat itu adalah anak, kayak gitu ya. Jadi kalau misal sama-sama introspeksi itu tadi ya, bisa sama-sama healing dulu gitu ya, ada potensi untuk bisa balikan. Yang saya lihat seperti itu. Banyak yang pro kontra sebenarnya, yang mendukung balikan juga ada, yang nggak mendukung juga ada gitu ya. Tapi ya intinya kan semua kan tergantung dari mereka, terserah mereka, karena ini rumah tangganya mereka juga, kayak gitu loh ya. Kita hanya bisa mendoakan aja yang terbaik buat mereka gitu ya. Ya namanya orang udah punya anak, gimana pun juga harus bisa memikirkan anaknya juga. Jangan hanya mementingkan ego dari orang tuanya gitu loh ya. Kita udah punya anak loh, beda gitu. Beda kalau misal belum punya anak, mau pisah mah pisah aja, nggak ada yang diberatin gitu kan. Tapi kan kalau misal pisah kan kadang-kadang kasihan anaknya. Tapi di sisi lain kok sifatnya nggak cocok juga. Nah itu yang tadi saya bilang, perlu yang namanya healing, introspeksi. Apa sih yang salah dari diri saya? Nah contohnya kayak gitu. Itu ya dari gambaran saya, dan yang kemarin penasaran udah saya jawab. Dan buat kalian yang pengen konsultasi dan pengen diramal langsung sama saya juga, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen ya. Yang pengen nanya tentang jodoh, keuangan, rumah tangga, rezeki, usaha, silahkan DM. Jangan lupa follow. Yang nggak punya IG silahkan ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi ya, di 0878 9947 1009. Sukses selalu buat kalian semuanya. Nama saya Marcelwen dan sampai jumpa di video berikutnya.